Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi etika, moral, dan akhlak. Dan teman saya akan menjelaskan satu persatu tentang etika dan moral dan akhlak. Konsep etika, moral, dan akhlak. Secara substansial, etika, moral, dan akhlak memang sama, yakni ajaran tentang kebaikan dan keburukan menyangkut kehidupan manusia dan alam dalam arti luas. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ukuran kebaikan dan keburukan itu sendiri. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata etikos, berarti timbul dari kebiasaan adalah segala sesuatu di mana dan bagaimana. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar. Dan penilaian moral etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kata moral berasal dari bahasa Latin. Moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif dan mata manusia lainnya, sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kulub. Secara bahasa akhlak mempunyai arti budi pekerti, tabiat, dan watak. Dalam kebahasan, akhlak berarti budi pekerti, perangai, atau disebut juga sikap hidup adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Ini saya ingin menjelaskan perbedaan dan persamaan etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan sifat, serta perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka akan semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan dari lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat keajegan dan konsistensi yang tinggi. Contoh-contoh akhlak mahmudah ada 4, yaitu ikhlas, amanah, adil, bersyukur. Pengertian akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak mazmumah dibagi ada 3 bagian, yaitu iri, dengki, dan hasud. Yang pertama adalah iri. Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan atau keberuntungan. Yang kedua, dengki, artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya, serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Yang terakhir adalah hasud.
Hasut adalah sikap suka menghasut dan mengadu domba terhadap sesama. Kesimpulan, etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Dan moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat, serta akhlak dalam kebahasaan berarti budi pengerti, perangai atau disebut juga sikap hidup adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang dua ukurannya adalah wahyu Tuhan. Saran dan diharapkan dengan diselesaikannya makalah ini, baik pembaca maupun penyusun dapat menerapkan etika, moral dan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.